ada sebuah berita soal terbakarnya kantor Kementerian ATR BPN. Dan kita akan telisik lebih jauh kasus ini di Senggol dong. Kemarin pada saat hari Sabtu, mestinya ini hari libur. Ya bagi banyak pihak, baik pegawai negeri apalagi juga pegawai swasta. Dan pada tengah malam, pada hari Sabtu kemarin, itu kantor Kementerian ATR, utamanya di ruangan Biro Humas yang ada di lantai 1, tiba-tiba muncul percikan api. Ada kobaran api yang menjilat di sana. Untungnya koordinasi cepat dilakukan sehingga aparat pemadam kebakaran bisa segera memadamkan api yang muncul di sana. Nah, apa sih penyebabnya? Menurut versinya Pak Menteri ATR BPN, Bung Nusron Wahid, itu katanya ada korsleting listrik. Ada korsleting yang disebabkan dari komputer yang dinyalakan. Tetapi berdasar pengakuan dari pemadam kebakaran, PLT, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, menyebutkan bahwa korsletingnya itu dari pendingin udara. Ini tentu bukan hal yang keterangan yang hanya sekedar berbeda, tetapi keterangan ini sungguh sangat kontradiktif. Kenapa sebagai kepala kementerian menyebutkan sumber korsleting dari komputer yang lupa dimatikan, sedangkan dari pihak pemadam menyebutkan dari arus listrik AC. Ini tentu patut kita gali, kita kupas, dan Bareskrim Polri, terutama Puslap 4, harus menyelidiki sebetulnya ada apa sih di kantor Kementerian ATR BPN. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena kementerian ini sedang disorot oleh banyak pihak. Kementerian ATR BPN sedang punya tanggung jawab berat. Kementerian ATR BPN sedang punya tanggung atau tugas yang penting untuk menjelaskan beberapa hal yang meresahkan warga. Salah satunya tentu perkara pagar laut, yang baik yang ada di Tangerang, kemudian pagar laut di Bekasi, pagar laut yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Beberapa pihak mensinyalir bahwa munculnya kobaran api di kantor Kementerian ATR BPN ini ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk menghilangkan jejak, sehingga penyelidikan kasus dari pagar laut ini tidak ditemukan bukti-bukti atau oknum-oknum siapa saja yang mestinya bisa disasar dari kasus ini. Tapi apakah begitu? Apakah benar demikian? Ada orang-orang internal atau pejabat-pejabat terkait, orang-orang kuat di negara ini yang ada kaitannya dengan penyidikan yang dilakukan Kementerian ATR BPN. Dan seperti kita tahu bahwa timbulnya atau keluarnya SHGB dan SHM di pagar laut Tangerang itu menyeret-nyeret aguan atau pemilik Agung Sedayu Group, di mana dua perusahaannya itu memiliki sertifikat hak guna bangun sebanyak 234 sertifikat. Ini tentu luar biasa banyaknya. Dan hingga saat ini pihak dari Kementerian Kelautan maupun pihak TNI juga masih terus berupaya membongkar pagar laut yang kabarnya sisanya tinggal satuan kilometer saja, dan semoga betul-betul sudah tertangani dengan baik. Namun yang pasti, ada apa sebenarnya di balik kebakaran yang muncul, yang tiba-tiba menyala begitu saja di hari libur, hari di mana para pegawai itu tidak bekerja di sana. Uniknya lagi, api ini pertama kali muncul ada di ruangan Biro Humas. Sebuah biro yang mestinya pada hari libur, pada hari tidak kerja, pada hari tanggal merah, itu tidak ada aktivitas di sana. Kenapa sih ada staf yang kemudian lupa mematikan komputer? Kalau memang penjelasan Pak Menteri ATR BPN, Bung Nusron Wahid, itu menjadi rujukan kita.
Bisa jadi memang Jumat sampai tengah malam si pegawai di Biro Humas kemudian lupa mematikan komputer, menyala hingga Sabtu malam, sehingga kemudian muncul korsleting listrik karena saking lamanya komputer itu menyala. Tetapi apakah benar demikian? Kalau kita mau coba atau mau melihat dari banyak komputer-komputer di berbagai instansi yang menyala, perasaan kemungkinannya kecil deh. Komputer atau PC yang menyala itu menyebabkan korsleting listrik. Ya memang sih, apapun bisa terjadi lah di negara kita. Dan ini hal yang sebetulnya wajar. Tentu bisa didalami oleh pihak Puslap 4 Mabes Polri. Tapi kenapa penjelasan atau pengakuan dari Menteri ATR BPN yang pada saat kejadian kemudian dia langsung meluncur ke lokasi memantau bagaimana upaya pemadam menjinakkan api, ini patut kita apresiasi. Artinya Bung Nusron Wahid ini punya kepedulian tinggi, punya perhatian yang serius bagaimana agar kondisi kantornya tidak kemudian api membesar menghanguskan banyak ruang atau banyak gedung. Kita juga percayalah pasti dokumen-dokumen penting macam HGB maupun HM itu tidak disimpan di ruang Biro Humas. Nah, kalau penjelasannya Kepala PLT Pemadam Kebakaran itu menyatakan sumber apinya dari korsleting AC. Pertanyaannya sama sebetulnya dengan apa yang diduga oleh Pak Menteri. Kenapa AC bisa menyala hingga pada hari Sabtu malam? Ini tentu juga hal yang tidak biasa, apalagi itu korsleting muncul di ruang Biro Humas. Kenapa begitu? Karena sebetulnya Biro Humas ini adalah biro-biro atau bagian-bagian yang bekerja secara administratif. Tugas mereka kebanyakan ya dimulai jam 7 atau setengah 8 lah jam kerja, kemudian jam 4 selesai atau setengah 5 ya sudah. Bagian ini jarang sekali di berbagai instansi pemerintah itu melakukan lembur sebetulnya. Beda lagi kalau bagian yang lain, bagian penelitian, bagian program, bagian pemrosesan perizinan misalnya, atau menindaklanjuti berbagai hal itu is okay. Dan penting untuk kita cek juga apakah pada hari Jumat misalnya Pak Menteri punya aktivitas yang memang harus didampingi oleh Biro Humas sampai malam. Atau pada Sabtu ada kegiatan resmi kementerian yang melibatkan orang dari pihak Biro Humas. Tapi ini kemungkinannya kecil sih. Kita tidak tahu apakah ketika ada aktivitas menteri kemudian orang-orang Biro Humas itu menyalakan komputer, menyalakan AC dan lain sebagainya. Ataukah kemudian di hari Sabtu itu pihak security atau pengaman kantor kementerian itu masuk ke ruangan di Biro Humas. Tapi ini agak aneh, karena biasanya sebuah security atau pasukan security itu punya gedung sendiri, punya ruangan sendiri, punya tempat untuk berkoordinasi yang terpisah dengan bagian yang lain. Kenapa? Karena di ruang security, apalagi kelasnya sekelas kementerian, itu harus memantau banyak CCTV yang disebar atau yang berada di titik-titik gedung, baik di lantai dasar, baik di ruang rapat, baik terutama di ruang menteri, di ruang dirjen misalnya. Itu tentu membutuhkan monitor besar untuk memantau, untuk melihat, untuk menganalisa apakah kondisi semua ruangan lampunya sudah mati, misalnya AC-nya juga sudah mati dan lain sebagainya. Oh ya, saya jadi teringat bahwa kebakaran pada Sabtu kemarin itu kan terjadi setelah kebijakan pengetatan anggaran diberlakukan atau mulai dijalankan oleh banyak pimpinan ataupun kementerian. Ini menunjukkan agak unik juga kenapa masih ada staf atau ASN yang kemudian menyalakan AC di hari libur misalnya. Padahal kan ini kebijakan ini sudah keluar sebelumnya. Di beberapa kementerian lain sudah melakukan itu, melakukan efisiensi pengeluaran kementerian, baik itu dari AC, baik itu dari lampu, baik itu
fasilitas wifi dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua, ada apa sebenarnya yang terjadi di Kementerian ATR BPN? Mungkinkah ada pihak-pihak yang sengaja, ada pihak-pihak yang merupakan dia orang suruhan, ada oknum-oknum yang mencoba bermain di ranah munculnya api di kantor Kementerian ATR BPN. Karena kalau kita belajar dari apa yang terjadi atau yang pernah terjadi di Kejaksaan Agung pada tahun 2020, ada kebakaran hebat di sana, kemudian beberapa dokumen itu jadi ikut terbakar. Dan waktu itu kasus yang sedang disidik atau sedang ditangani oleh Kejaksaan salah satunya adalah kasus Joko Chandra, kasus korupsi besar. Sehingga banyak masyarakat, kita semua jadi berpikir, ini ada kaitannya dengan kasus yang sedang mereka tangani. Apakah di kantor Kementerian ATR BPN ini juga mengalami hal yang sama? Mereka sedang menangani berbagai kasus yang menjadi perhatian publik, yang sedang mendapat sorotan dari banyak elemen di masyarakat. Sebetulnya tidak hanya kasus pagar laut yang sedang mereka tangani, mereka juga sedang menangani, atau Pak Menteri sempat mengemukakan bahwa ada 1 juta hektar kawasan hutan yang dibabat habis oleh 194 pengusaha untuk diganti dengan perkebunan. Ini juga pernyataan yang menurut kita atau paling tidak bisa kita simpulkan bahwa ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Ada orang-orang yang merasa resah dan gelisah jika apa yang mereka usahakan di lapangan itu ada kaitannya dengan ini. Pun sama halnya sewaktu ada pengumuman dari Menteri Kehutanan, Bung Raja Juli Antoni, yang menyampaikan rencana akan ada pengalih fungsian 20 juta hektar hutan. Dialihkan menjadi sumber energi dan sumber ketahanan pangan. Ini sebuah rencana yang sangat memprihatinkan, yang akan berdampak signifikan bagi kehidupan kita, baik sebagai manusia di bumi, apalagi sebagai warga negara Indonesia. Di sini Menteri ATR BPN, Bung Nusron Wahid, harus bisa mendukung penuh Puslap Polri, menggali, menyelidiki, menuntaskan, mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Satu kunci yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk adalah CCTV yang berada di lingkungan kantor Kementerian ATR BPN. Masa sih tiba-tiba ketika ada kejadian begini, kemudian CCTV nggak bisa diakses tiba-tiba? Atau bahkan titik yang ada di ruang Biro Humas ketika dibuka, ketika dicek, tidak nyala. Ini pasti sebuah keanehan. Artinya Pak Menteri mesti melakukan penyelidikan secara internal, selain juga memberikan informasi kepada Puslap Polri untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebagai pertemuan pertama yang dilakukan oleh Puslap Polri itu ditemukan abu arang, ditemukan ada pecahan-pecahan arang kecil. Ini juga agak mengejutkan sebenarnya. Kantor kementerian bisa ditemukan bahan baku atau arang yang biasanya digunakan untuk entah itu bakar sate, entah itu untuk masak, entah itu untuk proses-proses yang memang membutuhkan arang. Ini jadi pertanyaan karena abu arang itu ditemukan baik dalam bentuk bubuk halus, artinya ini arang ini sudah terbakar habis, tetapi ada juga yang pecahan-pecahan kecil. Apakah mungkin pada Jumat malam misalnya ada aktivitas yang tidak semestinya? Klenek misalnya, ada orang bakar menyan atau dupa atau apa. Ini kan hal yang sulit untuk kita pahami secara sederhana. Apakah korsleting listrik, apakah korsleting pendingin udara, ataukah dari arang yang memang sengaja diletakkan di situ yang menyebabkan sumber api itu muncul. Karena gini, kalau memang arang itu berasal dari kayu
dan itu berada di lantai dasar, itu agak mencurigakan. Kenapa? Karena tentu kantor kementerian ruangannya itu jarang terdapat kayu mestinya. Sebagai kantor kementerian, apalagi di pusat ibu kota, di ibu kota negara, memang mungkin ada beberapa bahan yang masih menggunakan kayu, kayak misalnya lemari, meja, kursi. Tapi seharusnya ini udah makin minim lagi kayu digunakan di kantor-kantor kementerian. Kenapa? Karena sudah banyak diganti dengan aluminium misalnya, besi misalnya, kursi, meja, daun pintu, daun jendela itu mungkin sudah tidak menggunakan kayu. Lantas dari mana ini semua berasal? Kalau ada yang berpikiran bahwa material abu arang ini berasal dari meja komputer, itu juga aneh, agak mencurigakan. Mengapa? Karena kebanyakan meja komputer itu kan berasal dari serbuk kayu, bukan dari kayu utuh. Dan ini bisa dikaji lebih dalam, apakah benar bahwa abu arang itu berasal dari meja yang terbakar misalnya. Karena kebetulan tentu kalau sumber apinya dari komputer itu kan, komputer itu pasti ada di atas meja, bukan berada di atas lemari misalnya, atau di dapur dan lain sebagainya. Ini yang mesti kita dalami, dan semoga penuntasan atas kasus ini, penyelidikan secara lebih mendalam, mendetail, bisa kita dapatkan bersama-sama, bisa publik ketahui bersama-sama. Siapa sih sebetulnya yang menyengaja ataupun melakukan tindakan-tindakan upaya sabotase untuk menghanguskan berbagai barang bukti atas kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Menteri ATR BPN. Oke, begitu Senggoler semua, kita akan kupas soal yang lagi di Senggol Dong berikutnya. Sampai jumpa lagi.